mengenai pernyataan kebenaran. Seperti di Parita tentang guru yang menghadang api jeta pada saat kebakaran di hutan, dan itu terdapat di Parita dan beberapa cerita nanti, seperti cerita Ibu Wisaka yang tersiram minyak panas. Bukan Ibu Wisaka, bukan Ibu Wisaka, bukan ya Pak? Saya lupa namanya. Nah, itu tersiram air panas, kemudian minyak panas, kemudian membuat pernyataan kebenaran, dan minyak panas itu tidak merusak tubuhnya. Kemudian juga ada cerita tentang seorang anak yang kalau tidak salah keracunan, dan orang tuanya membuat pernyataan kebenaran juga. Walaupun pernyataan kebenaran itu sebenarnya menyakitkan juga kan. Masa ada kata-kata yang benar gitu tapi menyakitkan. Kemudian ada cerita mengenai menyakitkan gimana? Kata-katanya benar gitu, tapi kata-kata yang misalnya dia tidak mencintai suaminya, dia tidak mencintai suaminya tapi melayani suaminya. Tidak mencintai suaminya tapi melayani suaminya dengan baik. Oh iya. Nah, seperti itu. Dan beberapa cerita lainnya, Pak. Saya mau tanya, Pak, kenapa pernyataan kebenaran itu bisa merubah situasi yang buruk menjadi baik, Pak? Kenapa bisa seperti itu? Dan apakah benar itu seperti itu? Apakah benar seperti itu maksudnya? Ceritakan pernyataan kebenaran seperti itu dan mengubah situasinya yang buruk itu menjadi baik. Iya. Ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Beberapa cerita ya memang itu terdapat di Tipitaka atau mungkin ada di kata-kata atau yang disebut dengan Pustaka Punggelas. Bagaimanapun itu adalah catatan yang sudah ada, dan catatan itu sejauh apa punya konteks yang merujuk ke situasi sebenarnya dalam waktu itu adalah di luar pengetahuan kita. Kita tidak bisa kemudian ya katakanlah di cerita-cerita Buddhis ada kehidupan lampau, mengapa sekarang menderita seperti ini, mengapa kehidupan ini bahagia seperti ini. Kemudian Sang Buddha menyampaikan cerita bahwa itu bukan hanya terjadi sekarang saja, yang dulu juga sudah terjadi dalam kehidupan dia pada yang lampau itu. Sang Buddha kemudian menceritakan begini. Nah, itu sebatas apa yang kita cukup dengar, percaya silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Tetapi kita tidak bisa kemudian dengan menggunakan analogi bahwa Sang Buddha menceritakan kehidupan lampau yang demikian rupa untuk orang yang dalam kehidupan ini mendapati penderitaan atau kesenangan sedemikian rupa, kemudian kita ya menebak-nebak dengan adanya seseorang yang menderita demikian, kesusahan demikian, mendapati musibah demikian, atau sisi sebaliknya mendapatkan keberhasilan demikian, kebahagiaan demikian. Kemudian kita menebak-nebak, mengarang-arang, oh kehidupan yang lampau kamu itu begini. Dengan tebakan-tebakan seperti ini kita terlalu gegabah.
Soalnya kerja karma, perbuatan, sebab yang akan nanti membuahkan akibat-akibat itu sangat-sangat kompleks. Terlalu kompleksnya sampai dikatakan Sang Buddha sebagai keberadaan yang acintaya, yang tidak terpikirkan. Jangan sampai orang selain sama Sang Buddha, jangan sampai sesuatu orang menebak-nebak aku menjadi demikian ini karena akibat perbuatanku yang demikian ini. Atau dengan berbuat yang demikian ini, nanti aku akan menjadi demikian, nanti dia akan menjadi demikian atau begitu atau bagaimana. Tidak bisa dengan menebak-menerka, oleh karena faktor-faktor yang akan terkait di dalamnya itu terlalu luas sampai di luar jangkauan manusia umum, ya secara awamnya, secara umumnya begitu ya, mampu ketahui. Itu sebagai contoh tentang saja atau pernyataan kebenaran yang dinyatakan sedemikian rupa, yaitu yang tercantum di Tipitaka atau yang tercantum di kata-kata pustaka pengulas. Kita tidak bisa kemudian kalau aku membuat pernyataan kebenaran, nanti akan bisa terjadi keajaiban atau itu bisa terjadi apa istilahnya itu, acarya itu hal yang menakjubkan, yang itu sudah konteks begitu, sudah konteks. Jadi artinya konteks itu apa? Kasus per kasus. Untuk kasus yang diceritakan di Tipitaka atau di kata-kata demikian, konteks kasus itu belum tentu sama dengan konteks kita. Nah, soalnya apa? Anak burung puyuh itu bukan anak burung puyuh biasa. Itu adalah anak burung puyuh yang sesungguhnya bodhisattva. Begitu. Punya paramita sedemikian rupa. Nah, itu adalah disebut sebagai konteks itu. Ya. Jadi harus melihat konteksnya, oleh karena ya memang sepertinya itu gampang zaman dahulu, oleh karena kita mungkin tidak detail, tidak rinci dengan kira-kira konteksnya apa, bagaimana situasi kondisinya itu. Begitu. Jadi harus bisa menyesuaikan dengan konteksnya. Kalaupun sudah berusaha menyesuaikan dengan konteksnya, apakah dengan membuat pernyataan kebenaran, membuat satya atau membuat satya, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, satya itu artinya sumpah. Ya, misalnya Sabta Satya. Pernah mendengar Sabta Satya enggak? Sumpah prajurit. Itu sumpahnya Pramuka. Sekarang sudah tidak ada Pramuka ya. Sudah sedikit. Sumpah Pramuka. Tidak pernah dibilang Sabta. Sabta Satya. Ada Panca Satya, ada Sabta Satya. Itu sampai di situ saja sih penjelasannya ya. Jadi kita tidak bisa mengeneralisasi bahwa hal yang terjadi di zaman dulu itu yang dengan konteks, dengan kasus seperti itu yang sangat spesifik,
kemungkinannya untuk sama dengan konteks-konteks kita di zaman sekarang ini sejauh apa. Kemudian kita membuat asumsi secara general atau mengeneralisasi, itu tidak bisa gitu ya. Itulah, kita boleh percaya, boleh juga tidak percaya. Beberapa ya itu lebih mengarah ke bagaimana ada pengajaran. Setiap orang meskipun tidak menyebutnya itu paramita, tapi setidaknya ada timbunan kebajikan. Nah, melalui timbunan kebajikan yang telah aku lakukan selama ini, ya, semoga permasalahanku, pergolakan hatiku, perang batinku, atau hal-hal yang aku harapkan bisa tercapai, bisa terjadi. Nah, yaitu pembuatan sumpah, pembuatan satya, atau membuat pernyataan kebenaran tentu dari paramita atau dari kebajikan yang telah dilakukan. Jadi melihat kekuatan satya, kekuatan sumpah yang sedemikian rupa, yang tentu didasari dengan timbunan kebajikan di kehidupan yang lampau, ya itu memungkinkan sedemikian rupa. Maksud saya adalah alih-alih menelisik benar atau salahnya cerita, nyata atau palsunya cerita, kita menilik dari sisi bahwa peran serta pokok dharma yang disebut satya ini patut untuk masukkan ke dalam hati. Punya satya, kalau aku sudah punya pernyataan sedemikian rupa, ada konsistensiku untuk seperti itu. Nah, sesungguhnya konsistensi itu tidak usah berkaitan dengan orang kedua, cukup dengan diri sendiri saja sudah bergelepotan. Sudah susah untuk bisa konsisten dengan apa yang diri sendiri itu menyatakan sumpah, aku akan tidak begini, aku akan tidak begitu. Nah, tapi ternyata kemudian dilanggar sendiri. Apalagi urusannya dengan pihak kedua, individu yang lain, atau secara publik atau secara apa. Nah, itu kekuatan sumpah, yaitu adalah bentuk konsistensi, ya, konsistensi dari seseorang. Nah, itu adalah nilai dharma yang lebih diarahkan ke dalam diri untuk bisa dimunculkan, dipegang, ya, diingat dan dipraktekkan. Ya, terlepas dari ceritanya bagaimana. Dan tidak boleh untuk kemudian berandai-andai kalau dulu bisa, bagaimana dengan sekarang ya? Lah, situasi kondisinya berbeda. Jangankan situasi kondisi, orangnya, individu, zamannya berbeda, semuanya berbeda. Di zaman yang sama sekarang ini saja, satu saudara, bahkan mungkin itu adalah twin, kembar, jalan hidupnya berbeda-beda kok. Kita mau berharap apa bagaimana? Semua yaitu melalui itu punya kualitas karmanya masing-masing, baik kehidupan lampau maupun kehidupan saat ini dari waktu ke waktu. Gitu ya. Sudah menjawab belum ini? Sudah ada makna yang didapat belum?